hati yang tidak bisa nyambung kepada Allah, padahal dia di dalam zahirnya melaksanakan ibadah, tapi tidak nyambung dengan Allah, itu adalah siksaan. Kenapa? Karena dosa. Ikutilah kajian akbar bersama Ustadz Nuruddin Abu Fainan Al-Maki LCMA Hafizahullah Ta'ala. Hati itu diciptakan untuk ikhlas karena Allah, untuk ikhlas cinta kepada Allah, tapi dia tidak bisa nyambung hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa cinta, tidak bisa ikhlas, tersiksa dengan dosa-dosanya yang dia lakukan. Insya Allah Sabtu 14 Desember 2024 ba'da sholat maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid An-Nahl Al-Mubarakah Cilegon dengan tema ikhlas dalam setiap aktivitas. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara. Semoga dengan sebab adanya pertemuan ini kita mendapatkan kebermanfaatan sesuai dengan tema yang insya Allah kita bahas pada pertemuan kali ini, berkenaan dengan ikhlas dalam segala aktivitas, panduan menuju keikhlasan sejati. Topik yang ingin disampaikan pada pertemuan ini meliputi pertama pengertian ikhlas, kedua gejala-gejala yang meniadakan keikhlasan, ketiga tip untuk menjadi ikhlas, serta sarana-sarana untuk menambah keikhlasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para pemuda, para pemudi, remaja, yang para baik laki-laki maupun perempuan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Abdillah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai kepadanya, di akhir hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, di akhir hadis dari Nu'man bin Bashir, ala wa inna fil jasadi mudghah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Ingat bahwasanya dalam segumpal daging atau ingat bahwasanya dalam tubuh manusia itu terdapat sepotong daging. Apabila daging tersebut baik, maka seluruh tubuhnya menjadi baik. Tapi apabila daging tersebut rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah al-qalb, hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, hadis ini menjelaskan berkenaan dengan pentingnya memperhatikan kesucian hati. Karena kesucian hati itu sebagai pusat kebaikan dalam diri manusia. Ini menunjukkan, kata ulama, bahwasanya amalan hati itu lebih utama daripada amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Sekali lagi kata ulama, bahwasanya amalan hati itu lebih utama daripada amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Kenapa? Karena amalan hati itu merupakan syarat masuk surga. Maka seseorang tidak akan mungkin masuk surga kecuali dengan imannya. Iman itu di mana? Ada di hati. Para ulama memberikan penjelasan bahwasanya amalan hati itu memiliki 3 tingkatan. Amalan hati itu memiliki 3
tingkatan yang pertama niat. Niat ini merupakan syarat utama ya, untuk semua amalan. Syarat utama semua amalan itu adalah niat. Sebagaimana yang telah bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwasanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka tidak akan mungkin amalan apapun, baik itu badan ataupun harta, baik itu perkara-perkara yang wajib maupun perkara-perkara yang sunnah, kecuali dengan sebab niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Tingkatan yang kedua adalah ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ikhlas ini merupakan amalan hati. Ikhlas ini merupakan amalan keyakinan dan syarat amalan diterima, di mana dalam sebuah hadis qudsi Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana agna syuraka anis syirk man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuh. Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan perbuatan syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang tertinggi, menghadirkan hati. Itulah yang dimaksud dengan ihsan. Belajarnya kita, selalu duduknya kita ke majelis ilmu, itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang dalam agama Islam kita itu merupakan tingkatan yang tertinggi, yaitu ihsan. Ihsan itulah yang dimaksud dengan menghadirkan hati, menghadirkan keikhlasan untuk sempurna di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ihsan itu adalah khusyuk. Ihsan itu adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah menghadirkan hati dalam segala aktivitas ibadah yang kita lakukan. Dalam sholat juga bahwasanya sholat merupakan pendapat yang rajih, merupakan rukun. Jadi menghadirkan hati itu, khusyuk itu merupakan rukun. Maka kalau amalan-amalan yang lain itu berbeda pandangan di kalangan para ulama, tapi kalau masalah sholat wajib, bukan wajib, rukun, untuk menghadirkan khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Nah, berapa banyak orang yang melaksanakan sholat tapi tidak mendapatkan pahala? Tergantung menghadirkan hatinya ketika melaksanakan sholat. Ya. Namun masalah khusyuk ini tidak hanya dituntut di dalam sholat saja, tetapi juga dituntut dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menuntut ilmu, bahkan saat berjalan menuju sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan Syekh Albani menghukumi hadis ini adalah sahih. Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun walakin ituha wa antum tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Kalau salat akan ditunaikan, itu iqamah, maka janganlah mendatanginya dalam kondisi tergesa-gesa. Datangilah sementara Anda dalam kondisi tenang. Apa yang Anda dapatkan, maka sholatlah. Dan apa yang Anda terlewatkan, sempurnakanlah. Nah, kehusyuan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengandung dua hal, dua perkara, yaitu sakinah, ketenangan, dan waqar, ya, kewibawaan. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di dalam riwayat yang lain, wa 'alaikumus sakinata wal waqar, wa 'alaikumus sakinata wal waqar. Hendaklah Anda dalam kondisi tenang dan pelan, ya. Kehusyuan ini mengandung dua perkara berdasarkan hadis ini, yaitu sakinah, ketenangan, waqar, kewibawaan. Jadi sakinah, tidak tergesa-gesa, tidak melakukan suatu perkara yang tidak bermanfaat, itu namanya sakinah. Gitu.
Sedangkan yang dimaksud waqar adalah menundukkan pandangan dan suara yang lirih. Maka dituntut seseorang itu untuk mengumpulkan dua hal ini, sakinah dan waqar. Itulah yang dimaksud dengan al-iktisad. Iktisad sederhana dalam berjalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 19, waqsid fi masyika waghdud min sautik, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Maka itulah yang dimaksud al-qasad dalam berjalan. Seseorang menampakkan kekhusyuan, yaitu pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, dan waqar, ya, menundukkan pandangan, melirihkan suara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Allah, berarti amalan hati itu ada 3 tingkatan. Pertama adalah niat, yang kedua adalah ikhlas karena Allah, yang ketiga adalah menghadirkan hati atau khusyuk. Ya, ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Penting sekali menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW diilustrasikan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang tidak dapat ikut berperang, ini untuk menunjukkan pentingnya menghadirkan niat yang ikhlas. Orang yang tidak ikut berperang karena alasan yang sah tetap akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang berperang. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Jabir, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syaratukum fil azal. Sesungguhnya beberapa orang di Madinah tidaklah kalian berjalan di suatu jalanan dan tidak pula kalian melewati satu wadi lembah kecuali mereka bersama kalian. Mereka ditahan oleh sakit. Hadis riwayat Muslim. Tapi di dalam riwayat yang lain, tapi mereka mendapatkan pahala seperti yang kamu dapatkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya menghadirkan niat yang ikhlas dapat mengangkat derajat seseorang setara dengan mereka yang melakukan amalan secara langsung. Ya. Walaupun terhalang oleh udzur syar'i seperti sakit misalnya. Makanya kata ulama ketika menjelaskan hadis ini bahwasanya seseorang itu jika telah berniat satu amalan yang saleh lalu terhalangi oleh satu halangan, maka dia tetap mendapatkan pahala amalan tersebut. Ini agungnya selalu menghadirkan niat yang ikhlas. Ya. Dalam hadis yang lain digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada orang, salah satu kelompok manusia itu ada orang yang Allah berikan harta, lalu harta tersebut diinfakkannya di jalan kebaikan. Kemudian ada orang fakir, dia berkata, seandainya saya memiliki harta seperti si fulan, sungguh saya akan melakukannya seperti apa yang dia lakukan oleh si fulan. Maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fahuma fil ajri sawa. Maka dia dengan sebab niatnya dan keduanya sama-sama mendapatkan pahala. Termasuk juga dalam berjihad walaupun terhalang. Jadi menghadirkan niat itu, ikhlas itu sangat penting sekali dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Lalu sekarang apa sih arti ikhlas? Apa sih pengertian ikhlas? Pengertian niat ikhlas. Niat kalau secara bahasa itu berarti sengaja.
atau sesuatu yang dimaksudkan, atau keinginan atau tujuan, itu yang dimaksud dengan niat. Niat itu adalah tujuan dari keinginan, itulah yang dimaksud dengan niat. Sementara ikhlas berasal dari kata khalasa, artinya adalah murni atau kemurnian, kejernihan, kebeningan, atau hilangnya segala sesuatu yang mengotori, itu arti khalasa. Adapun secara istilah syariat, bahwasanya ikhlas itu adalah membersihkan niat dalam beribadah semata-mata hanya karena Allah. Nah, dalam masalah ikhlas secara syar'i ini para ulama memiliki berbagai definisi, namun yang berbeda-beda, tapi intinya ikhlas itu memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah hanya kepada Allah, pembersihan dari pamrih kepada makhluk. Jadi kalau seandainya kita bersedekah enggak ingin dipuji, ya, enggak ingin disanjung, makanya jadi para ulama dalam mendefinisikan ikhlas itu berbeda-beda, tapi pada intinya ini memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, pembersihan hati dari pamrih kepada makhluk. Dan ikhlas ini merupakan amalan hati, tadi sudah disampaikan, yang lebih mulia daripada segala amalan anggota badan. Dan ikhlas ini merupakan tujuan syariat yang paling utama, di mana sebagaimana yang bapak-bapak ketahui, semua para nabi mereka semuanya diutus dalam rangka apa? Untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan orang yang memurnikan ibadah karena Allah adalah mereka orang yang akan aman di dunia dan di akhirat, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan mereka akan mendapatkan petunjuk di akhirat. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan mereka juga akan mendapatkan keamanan di akhirat. Mereka juga akan mendapatkan petunjuk di dunia di atas jalan yang lurus, dan mereka juga akan mendapatkan bimbingan untuk masuk surga langsung. Jadi inti misi yang didakwahkan oleh semua para utusan Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia untuk ikhlas. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah tabaraka wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Apa misinya? Semua utusan Allah menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ikhlas dalam setiap aktivitas yang kita lakukan itu hendaklah selalu kita sadari. Mau berdakwah, mau menuntut ilmu, mau bersedekah, harus selalu cek apakah kita itu ikhlas karena Allah. Mau membaca Al-Quran, apakah itu ikhlas karena Allah. Ketika kita senyum manis kita, apakah ikhlas karena Allah. Ya, ketika kita misalnya baik kepada istri kita, apakah kita ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi penting selalu terus mencek dalam segala aktivitas kita yang kita lakukan, ya, untuk biar menjadi bekal, ya, di akhirat kelak ketika kita
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang bermanfaat itu adalah ketika amalan kita itu adalah ikhlas karena Allah. Namun kalau seandainya kita tidak ikhlas, nanti akan gigit jari. Kita seolah-olah sudah beramal banyak tapi tidak ikhlas. Padahal pada hari kiamat sangat kita butuhkan sebenarnya amalan itu, ternyata tidak ikhlas. Akhirnya hanya sekedar menggigit jarinya. Padahal kita tetap melakukan, menafkahi istri, berdakwah, mencari ilmu, baca Al-Quran, sholat malam, sedekah. Tapi kalau seandainya tidak ikhlas, jadi nol nantinya. Maka oleh karena itu kita harus memperhatikan dan mencegah dan diri kita gejala-gejala yang bisa meniadakan keikhlasan atau yang bisa mengurangi keikhlasan. Nah, di antara yang bisa mengurangi keikhlasan atau berlawanan dengan keikhlasan adalah tujuan karena manusia. Jadi kalau melakukan ibadah itu sempurna ketika banyak orang, ketika sendirian tidak bersemangat. Itu tujuan dalam beribadahnya karena manusia. Jadi maka kita mesti cek diri kita. Maka wajib bagi diri kita untuk mencek diri kita. Jika kita dapati diri kita itu terhindar dari gejala-gejala tadi, kalau rame semangat, kalau sendirian di dalam beribadah itu tidak semangat. Kalau seandainya kita misalnya terhindar dari gejala demikian, maka hendaklah kita memuji Allah Jalla wa'ala. Karena hal itu, ketika kita terhindar dari semangat dalam beribadah itu ketika banyak orang, kalau ketika sendirian tidak semangat, itu gejala kurangnya keikhlasan. Nah, kalau seandainya kita itu selamat dari gejala tersebut, bagaimana? Alhamdulillah. Itu merupakan anugerah yang Allah berikan, yang patut disyukuri. Namun, jika didapati dalam diri kita gejala tujuan ibadah itu karena manusia, mesti bersegera untuk mengobatinya. Karena itu merupakan penyakit yang kronis. Karena itu merupakan keburukan yang akan mengundang keburukan yang lainnya. Maka kecuali misal ada sesuatu yang dikecualikan dalam aktivitas itu, seluruh aktivitas yang kita lakukan itu mesti bersemangat. Ya, mesti bersemangat baik ketika kita sendirian maupun ketika banyak. Jangan sampai ketika banyak kita semangat. Orang banyak orang nangis-nangis, ketika sendirian sebaliknya. Ketika banyak orang takwa kepada Allah, ketika sendirian bergelimang dengan dosa. Ini menunjukkan kekurangan ikhlasnya kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi ada sesuatu hal yang dikecualikan, ya. Adalah sesuatu hal yang bisa memberikan pengaruh banyak kepada yang lain. Maka ketika di hadapan banyak orang, kita umpamanya memperbagus suara dalam membaca, itu tidak meniadakan keikhlasan. Ketika banyak orang, kemudian kita memperbagus suara yang indah dalam membaca Al-Quran, itu tidak meniadakan keikhlasan. Dalam rangka mengagungkan Allah Jalla wa'ala, dalam membuat manusia ingat kepada Allah sehingga diperindah bacaan Al-Quran, maka ini termasuk perkara yang ketika banyak orang kemudian memperbagus bacaan Al-Quran, perkara yang dikecualikan dari semua yang telah tadi disampaikan berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Al-Quran Abu Musa yang Masya Allah indah sekali bacaan Abu Musa. Lalu Nabi SAW bersabda, laqad utiya hada mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sesungguhnya dia telah diberi suara indah dari sekian suara indah Nabi Daud alaihi salam. Ya. Jadi ketika banyak orang, ketika dijaharkan,
tujuannya dalam rangka mengingatkan manusia dengan Al-Quran, untuk memperhatikan Al-Quran, maka hal yang demikian itu tidak meniadakan keikhlasan. Memperbagus suara Anda di hadapan manusia dengan Al-Quran, nah, walaupun misalnya ketika membaca Al-Quran sendirian tidak sebagus ketika banyak orang, maka hal yang demikian itu tidak meniadakan keikhlasan. Karena Nabi SAW mengakui akan hal ini, menunjukkan bahwasanya hal yang demikian itu tidak meniadakan keikhlasan. Berbeda dengan memperbagus salat. Maka ini suatu perkara yang khusus antara Anda dengan Allah Jalla wa'ala dalam bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda melaksanakan salat mesti bagus, ketika Anda sendirian maupun ketika banyak. Jangan bagusnya ketika banyak orang, khusyuknya ketika banyak orang, ketika ada calon mertua, misalnya kalau pemuda dibagus-bagus gitu. Ketika ada calon mertua biasa-biasa, ngajinya itu, nuntut ilmunya itu, ketika ada calon istri, wah gitu semangat. Calon bapak mertua, wah semangat. Ketika gak ada calon bapak, biasa-biasa. Makanya Abu Qasim Al-Junaid rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ikhlas, apakah itu ikhlas? Maka Abu Qasim Al-Junaid menjawab, an yakuna haluka fi khalwatika kahalika fi jalwatika. Keadaan diri Anda ketika Anda sendirian, gak ada orang, seperti keadaan diri Anda di waktu banyak orang. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam masalah infak, bersedekah, ketika banyak orang bersemangat mengambil harta yang terbaik, termasuk orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi di tempat yang tidak ada yang mengenalnya, tidak ada keinginan untuk berinfak. Bahkan termasuk orang yang lambat-lambat dalam menginfakkan hartanya dan tidak mencurahkan seperti di saat banyak orang yang mengenalinya. Kalau ketika misalnya ke Garut karena nggak dikenal di sini di Masjid An-Nahl, gak mau bantu yang di Garut yang sedang membangun pesantren misalnya, yang ini aja di sini aja nggak ada yang mengenalinya, udah nggak apa-apa. Itu kurang ikhlas dengan apa yang dia curahkan. Ketika ada yang mengenalinya, dia berkorban. Tapi ketika tidak ada yang mengenalnya, nggak pinginnya itu dikenal aja. Kalau transfer ini itu kurang keikhlasan. Itu menunjukkan kurang keikhlasan. Ya. Jadi perlu untuk segera mengobatinya. Begitu pula gejala-gejala yang lain yang meniadakan keikhlasan, umpamanya dalam berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka apabila dakwah itu menarik, ada amplopnya baginya, menyenangkannya, dan merasakan nikmat, jadilah dia berdakwah. Karena dakwah itu menyenangkannya, itu hobinya melakukannya. Karena hobi, bukan ibadah. Itu tidak ikhlas karena hobi, bukan ibadah itu. Maka tip untuk menjadi ikhlas, untuk mencapai keikhlasan sejati, seseorang perlu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, memahami bahwasanya hanya Dia Allah yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah adalah yang berhak untuk diharapkan, menyadari bahwasanya selain Allah tidak ada yang dapat memberikan manfaat atau menolak madarat, mengingat firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 73 tentang kelemahan sesembahan selain Allah. Wa in yaslubhumud dzubabu syai'an la yastankiduhu minhu dawfat talibu wal matlub. Jika lalat itu
merampas sesuatu dari mereka, mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama-sama lemah yang menyembah dan yang disembah. Jadi tip untuk menjadi orang ikhlas itu memandang manusia itu seperti dia sendiri, menjadikan mereka itu pribadi per pribadi seperti dirinya. Sifatnya lemah. Orang lemah, untuk apa kita mengharapkan kepada yang lemah? Ujian dari orang lemah. Apabila kita memandang manusia itu adalah orang lemah, untuk apa memperbaiki sesuatu amalan dalam rangka mengharapkan wajah orang-orang yang lemah, menginginkan untuk disebut-sebut oleh orang-orang yang lemah. Maka oleh karena itu, tip untuk menjadi orang yang ikhlas secara sejati, mengenal Allah sebaik-baiknya pengenalan. Maka tatkala kita belajar tauhid, maka insya Allah itu adalah salah satu tip, atau mengenal Allah dengan sebaik-baiknya pengenalan, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kepengurusan Allah jalla wa'ala. Ini tip yang membawa kepada kemurnian di dalam beribadah kepada Allah jalla wa'ala. Tip yang membuat kita ini bisa menghadirkan pengawasan Allah jalla wa'ala. Tip yang membuat kita itu menjadi ihsan, di mana ketika Rasulullah SAW ditanya mal ihsan, apakah itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihatnya, menghadirkan Allah ada di hadapannya. Maka jika Anda tidak melihat Allah, tidak bisa menghadirkan Allah ada di hadapannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi Anda. Itulah, jadi insya Allah dengan kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka kita, itu salah satu tips kita menjadi orang yang ikhlas sejati. Maka di antara ciri-ciri orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah bersemangat dalam menuntut ilmu dan melaksanakannya dengan mengharapkan keridhaan Allah. Itu ciri orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi ketika bukan berarti kalau ustadznya terkenal hadir, itu mah karena hobi, karena ingin disebut untuk hadirnya itu. Tapi bersemangat dalam menuntut karena mengharapkan keridhaan Allah. Tidak pernah bosan dan penat dalam proses belajar. Itu ciri orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Berlomba dalam mencari ilmu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Mau ustadznya dikenal maupun tidak dikenal, tetap aja berlomba karena itu ibadah. Penghambaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ada orang yang ramainya itu ketika ustadznya, bukan karena ilmunya. Maka itu juga termasuk ciri orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Tapi orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah berlomba dalam mencari ilmu, meramaikan majelis ilmu dalam rangka bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Tetap bersemangat. Jadi menuntut ilmu tetap bersemangat. Baik dia, ini ciri yang berikutnya, tetap bersemangat meskipun dia tidak langsung memahaminya atau tidak mendapatkan manfaat yang disegerakan. Tetap, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling agung. Jika ikhlas tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya. Pokoknya duduk di majelis ilmu. Karena orang yang duduk di majelis ilmu itu hanya sebentar saja, itu menjadi penghapus dosa. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarullah fi man indah. Dalam hadis yang lain bahwasanya malaikat itu berkeliling mencari majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu menurunkan sayapnya.
ridho kepada orang yang menuntut ilmu, kalau memperhatikan orang yang menuntut ilmu, kemudian setelah itu mengkabarkan kepada Allah Jalla wa'ala dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, yang mana mereka itu ketika menuntut ilmu mengharapkan rahmat Allah. Mereka yang menuntut ilmu itu, mereka itu berlindung dari api neraka. Kemudian kata Allah kepada mereka itu akan diberikan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan mereka juga akan terlindung dari apa yang mereka tidak inginkan. Kemudian kata Allah, semua mereka itu akan, kata Allah, tapi kata malaikat, ya Allah, yang duduk di majlis ilmu itu ada seseorang yang lewat saja ke majlis ilmu, bukan tujuan lewat mampir saja, dan dia itu adalah seorang pendosa ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang duduk di majlis ilmu, duduk bersama orang yang soleh, tidak ada seorang pun yang celaka, semuanya dosa-dosanya akan diampuni. Jadi menuntut ilmu tetap bersemangat, walaupun paham atau tidak paham, karena itu ibadah. Ya. Adapun orang yang bosan atau bersemangat apabila banyak orang yang hadir, atau hadir apabila penceramahnya dikagumi ilmunya atau retorikanya, dia hadir. Apabila selain yang dia kagumi tidak menghadiri, ini salah satu ciri orang yang kurang keikhlasannya di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmunya bukan karena ilmu, tapi karena orang. Berarti dia tidak sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Berarti dia menuntut ilmunya hanya sekedar hobi saja. Ingin hanya sekedar ketemu saja. Oh ini menuntut ilmu hadir di kajian Ustadz Anu ya. Ini tidak akan menjadikan timbangan kebaikan nanti pada hari kiamat yang menuntut ilmu karena demikian. Begitu pula di dalam berdakwah, penting kita untuk memastikan motivasi utama adalah ibadah kepada Allah, bukan hanya sekedar hobi atau kesenangan pribadi. Tapi ruh di dalam berdakwah adalah penghambaan kepada Allah, bersemangat untuk menyampaikan kebenaran karena Allah, ya, sebagai pengganti para utusan Allah dalam menyampaikan risalah Rabbnya. Baik dia itu dimuamalahi buruk atau dimuamalahi baik, dia tidak peduli. Yang terpenting dalam rangka menyampaikan kebenaran, itulah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakkan, dia tidak lagi melanjutkan di dalam berdakwahnya, berarti ini bukan orang yang ikhlas di dalam berdakwah. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah seperti ada di gawir. Apa di gawir itu? Di tebing yang curam. Apabila menimpa kepadanya kebaikan, dia tenang. Dan jika menimpa kepadanya fitnah, dia kembali lagi, gak dilanjutkan. Itulah yang rugi di dunia dan yang rugi di akhirat. Itu merupakan kerusakan yang nyata. Jadi ketika kita ikhlas itu dalam segala aktivitas, ya, ikhlas kita harus dalam segala aktivitas yang kita lakukan, termasuk juga ikhlas dalam meninggalkan yang diperintahkan dan yang dilarang. Begitu pula misalnya ketika kita meninggalkan rokok, mesti ikhlas.
Ketika meninggalkan rokok itu bukan karena teman. Meninggalkan musik juga bukan karena teman. Gitu. Meninggalkan rokok ya karena jadi ikhlas karena Allah ketika meninggalkan itu. Sebagaimana yang diperintahkan itu mesti ikhlas, begitu pula hal perkara yang dilarang, meninggalkan zina. Ikhlas karena Allah, bukan karena takut penyakit AIDS. Sebagaimana kita diperintahkan untuk ikhlas menjalankan yang diperintahkan, begitu pula kita mesti ikhlas ketika meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Ikhwani wa akhwati, gejala yang meniadakan keikhlasan diantaranya juga adalah meninggalkan kekontinuan dalam beribadah. Orang yang meninggalkan kekontinuan di dalam beribadah, mudawamah di dalam beribadah, itu salah satu contoh orang yang kurang keikhlasannya. Jadi sebagai contoh, bersemangat beribadah ketika berada di lingkungan yang mendukung. Ketika di lingkungan yang tidak mendukung, kurang, itu menunjukkan kurangnya keikhlasan. Tidak konsisten dalam menjalankan ibadah ketika sendirian, itu menunjukkan kurangnya keikhlasan. Maka oleh itu penting bagi kita untuk mempertahankan semangat beribadah kita dalam segala situasi dan kondisi, baik ketika bersama orang lain maupun sendirian. Begitu pula misalnya permasalahan dakwah. Semangat di dalam berdakwah ketika menjadi seorang penuntut ilmu, ketika belajarnya di Ummul Qura, ketika belajarnya di imam mana, ketika belajarnya di mana gitu. Ketika sedang menuntut ilmu bersemangat, menyampaikan kebenaran, membela agama Allah, setelah keluar dan bekerja udah meninggalkan dakwah. Ketika berubah lingkungan ke lingkungan yang lain, sudah dia tidak seperti ketika sebagai seorang penuntut ilmu. Itu menunjukkan kekurangan keikhlasan, meninggalkan kepentingan dalam beribadah. Contoh yang lain, sebelum menikah, sebelum memiliki banyak tanggung jawab, banyak sekali waktu yang digunakan untuk berdakwah, banyak sekali waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu atau yang selainnya. Setelah menikah, banyak mas'uliyah, tanggung jawab, enggak lagi menuntut ilmu, kurang berjuga dalam berdakwah. Ya, ini orang ini yang seperti ini, ciri orang yang tidak ikhlas karena Allah. Termasuk juga kita sebentar lagi datang bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan bersemangat, hari-harinya membaca Al-Quran, mengingat Allah, malamnya sholat malam dan tadabbur Quran. Pas ketika keluar bulan Ramadan, kembali lagi ke kebiasaan yang semula. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Mereka juga adalah orang yang gejala yang demikian itu menunjukkan kekurangan keikhlasan di dalam beribadah, karena tidak kontinu dan menjaga dalam ibadah. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya manusia adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan berarti dia tidak ikhlas. Ibadah hanya Ramadan saja. Ketika sudah lewat, sudah gak beribadah. Ketika sakit, kakulhu dibaca. Dekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersedekah, berdoa, udah hilang rasa sakitnya, lupa lagi untuk beribadah. Kalau lagi sakit, termasuk orang yang dermawan, yang bersegera untuk melaksanakan sholat, yang selalu bertaubat kepada Allah, berdoa, apabila sakitnya sembuh, lupa lagi, kembali lagi ke semula. Ya, seperti itu gejala kekurang ikhlasan, meninggalkan kekontinuan di dalam beribadah. Ini sebentar udah mau adzan ya? Cukup ya? Ya. 5 menit lagi. Bagaimana proses menuju ikhlas secara singkat?
Pertama, menghadirkan ikhlas. Menghadirkan ikhlas pada awalnya susah, tapi dengan pembiasaan menjadi mudah. Seperti nyetir, awal pertama jeger, udah biasa jadi mudah. Sama seperti juga ikhlas. Seperti baca Al-Quran, awal pertama dibiasakan makharijul huruf susah. Sudah terbiasa menjadi mudah. Jadi mudah untuk baca Al-Quran. Begitu pula ikhlas. Awal pertama, kembali lagi, bolak-balik, kemudian kembali ke semula, tapi terus dibiasain, akhirnya jadi ikhlas. Seperti itu ya. Jadi menghadirkan ikhlas itu susah, tapi dengan pembiasaan jadi biasa untuk ikhlas. Kemudian selalu terus memperbaiki keikhlasan secara berkala, yaitu diantaranya sering mendengarkan ceramah, ya, sering mendengarkan nasihat itu secara berkala. Karena ikhlas itu seperti halnya iman, bisa naik dan kurang. Maka perlu dicas. Contohnya adalah khutbah Jumat itu berfungsi untuk memperbaharui iman. Ya, kajian juga nih. Jangan sampai antum ya, lemah dalam menuntut ilmu, karena itu kebutuhan diri kita. Terus juga mengevaluasi keikhlasan. Nah, kalau tidak ikhlas bahaya. Jadi itu tadi ada 3 poin proses menuju keikhlasan, ya. Menghadirkan ikhlas itu yang pertama, memperbaharui keikhlasan, ya, memperbaharui keikhlasan. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi keikhlasan. Itu saja mungkin. Insya Allah semoga dengan tema ini kita bisa menghadirkan keikhlasan dalam setiap aktivitas, setiap tindakan dan aktivitas sehari-hari, sehingga kita mendapatkan surga Allah Jalla wa'ala berdasarkan hadis ya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang menekankan pentingnya melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam dengan ikhlas, seperti wajibnya sholat, puasa Ramadan, menjauhi hal yang haram sebagai syarat masuk surga. Jadi dia bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengerjakan sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, aku menghalalkan apa yang dihalalkan dan aku mengharamkan apa yang diharamkan, serta aku tidak akan menambahnya dengan sesuatu apapun selain itu, apakah aku akan masuk surga? Iya, kamu akan masuk surga. Jadi Masya Allah, dengan menghadirkan ikhlas dan setiap aktivitas, jaminannya adalah surga. Tapi ketika tidak ikhlas, bahaya. Karena yang pertama kali orang yang disungkurkan ke dalam api neraka, padahal hebat-hebat, membaca Al-Quran hebat, alim berilmu hebat, pejuang hebat, penderma hebat, tapi itu mereka orang yang pertama kali disungkurkan dalam api neraka. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, jaminannya surga. Tidak ikhlas, jaminannya neraka. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.